Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang bisnis intelijen. Perkenalkan kelompok kami. 1. Tantiar Hamawati NIM 029. 2. Dian Rahma NIM 030. 3. Muhammad Rega Yudiansa NIM 046. 4. Mugi Lestari NIM 048. Apa itu bisnis intelijen? Bisnis intelijen adalah seperangkat alat analisis berupa informasi bisnis yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan dan tindakan dengan tujuan peningkatan kinerja usaha atau bisnis. Menurut perusahaan riset teknologi Gartner adalah istilah payung yang mencakup penerapan infrastruktur dan sarana serta praktek-praktek terbaik yang memungkinkan akses dan analisis informasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan keputusan dan kinerja. Fungsi bisnis intelijen adalah sebagai sistem pendukung keputusan di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data-data dalam organisasi atau data operasional, data transaksional, atau data lainnya ke dalam bentuk pengetahuan dengan tujuan secara umum, yaitu menyajikan berbagai informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahma dengan NIM 030. Definisi dan pengertian bisnis intelligence dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Loudon dan Jen 2007, bisnis intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisis, menyimpan, dan mengakses data untuk membantu dalam pembuatan keputusan, seperti perangkat lunak untuk query database dan pelaporan alat untuk analisis data multidimensi dan data minim. Yang kedua ada menurut Versailles 2009, Business Intelligence adalah salah satu set model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang tersedia untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan yang kompleks. Yang ketiga, menurut Yulianton 2008, Business Intelligence adalah semua penggalian modal bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari data yang tersedia, baik yang tersebar pada sistem yang berbeda maupun yang terintegrasi dalam tempat penyimpanan yang terpusat. Selanjutnya ada manfaat bisnis intelligence. Menurut Turban, Rainer, dan Potter 2011, manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan bisnis intelligence di sebuah organisasi atau perusahaan antara lain: 1. Meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. 2. Memudahkan pengukuran kinerja organisasi. 3. Meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan efisiensi biaya. Menurut suatu laporan tahun 2014 oleh Dresner Advisory Service, menemukan bahwa alasan utama perusahaan-perusahaan kecil menggunakan intelijen bisnis adalah untuk pembuatan keputusan yang lebih baik. Alasan-alasan lainnya termasuk: 1. Pertumbuhan penghasilan. Yang kedua, meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, meningkatkan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini mempresentasikan contoh manfaat bisnis intelijen dan jenis-jenis bisnis intelijen. Contoh manfaat bisnis intelijen: 1. Untuk meningkatkan penjualan. Data yang dihasilkan memungkinkan Guild memprediksi jauh lebih akurat tentang pelanggan mana yang akan tertarik dengan tawaran yang mana dan mengubah sesuai emailnya untuk memaksimalkan penjualan. 2. Untuk mengontrol inventaris. Mengontrol inventaris adalah cara yang penting untuk membuat bisnis lebih efisien, meningkatkan arus kas dan keuntungan. 3. Untuk menganalisis traffic web. Google menawarkan banyak analisis untuk pengunjung website melalui layanan gratis seperti Google Analytics dan Webmaster Tools, dan meluangkan waktu untuk menggunakannya secara efektif
dan membantu menarik lebih banyak pelanggan dan mengoptimasi website untuk mendorong mereka agar membeli. 4. Untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Jenis-jenis bisnis intelijen. Menurut Turban 2007 terdapat 5 jenis bisnis intelijen. 1. Enterprise reporting. 2. Group analysis. 3. Ad hoc query and analysis. 4. Statistical analysis and data mining. 5. Delivery report and alert. 6. Arsitektur bisnis intelijen. Selanjutnya yaitu penggunaan bisnis intelijensi. Menurut Dharma Wikarta 2003, bisnis intelijensi mampu meningkatkan nilai data dan informasi organisasi. Berikut ini adalah beberapa aplikasi penggunaan bisnis intelijensi untuk mendorong nilai bisnis. Yang pertama yaitu measurement, program yang menciptakan hierarki metrik kinerja dan benchmarking yang menginformasikan pemimpin bisnis tentang kemajuan ke arah tujuan bisnis. Yang kedua yaitu analistik, program yang membangun proses kuantitatif untuk sebuah bisnis untuk sampai pada keputusan optimal dan untuk melakukan business knowledge discovery, sering meliputi data mining, analistik statistik, analisis prediktif, pemodelan prediktif, dan pemodelan proses bisnis. Yang ketiga yaitu reporting atau enterprise report, yaitu program yang membangun infrastruktur sebagai pelaporan untuk melayani pengelolaan strategi bisnis, bukan operasional pelaporan. Sering melibatkan data visualisasi, eksekutif sistem informasi. Yang keempat yaitu collaboration atau collaboration platform, program yang mendapat area yang berbeda baik di dalam maupun di luar bisnis untuk bekerja sama melalui berbagai data dan electronic data interchange. Dan yang terakhir yaitu knowledge management, program untuk membuat data perusahaan didorong melalui strategi dalam praktek untuk mengidentifikasi, menciptakan, menampilkan, mendistribusikan, dan memungkinkan adopsi wawasan dan pengalaman yang benar terkait pengetahuan bisnis. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menerapkan intelijensi bisnis. Yang pertama yaitu apa tujuan Anda? Pertanyaan pertama bagi diri kita adalah apa yang kita harapkan tercapai. Apakah kita ingin meningkatkan penjualan misalnya, atau meningkatkan kepuasan di antara customer yang ada? Apakah kita ingin memeras lebih banyak efisiensi dari operasional atau tenaga kerja? Perjelas keseluruhan prioritas jangka panjang untuk bisnis tersebut. Lalu pertimbangkan bagaimana sistem intelijensi bisnis bisa membantu mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu apa yang Anda miliki. Begitu kita mendapatkan ide tentang bisnis yang ingin disasar, pertimbangkan data apa yang sudah dimiliki, informasi apa yang sekarang sudah dikumpulkan, dan apa yang bisa kita kumpulkan dengan mudah dengan menggunakan sistem yang tepat. Karena salah satu fungsi utama intelijen bisnis adalah menarik data secara bersamaan dari bagian-bagian berbeda di bisnis kita, lalu kita menganalisisnya. Maka, pertimbangkan data jenis apa yang ingin di tangan kita, karena kita akan mengarahkan hasilnya. Yang ketiga yaitu apa yang Anda butuhkan. Begitu kita memutuskan bidang yang ingin difokuskan dan mengidentifikasi apa yang kita miliki, saatnya membuat keputusan yang lebih spesifik tentang apa yang dibutuhkan. Jika kita memutuskan untuk fokus pada efisiensi tenaga kerja misalnya, pastikan kita memiliki data tentang catatan kehadiran karyawan, jam kerja, penilaian kerja, dan penggunaan komputer. Pertimbangkan sistem apa yang ideal untuk mengimplementasikannya. Dan yang terakhir adalah contoh solusi. Ada banyak penyedia layanan di luar sana, tetapi berikut adalah beberapa yang bisa kita periksa. Dari vendor pemain murni besar yang sudah mapan misalnya, ada Actuate, Information Builders, dan Click. Yang kedua, ada vendor dari pertumbuhan yang cepat, contohnya Logi Analistik, Pentaho, Tableau, dan Tipco. Dari vendor analisis spesialis ada Dimensional Insight, Clipfolio, Focus, dan Target.